Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini seperti yang Anda bisa lihat, saya memakai kostum bernuansa merah lagi. Artinya ini adalah berita yang hot lagi. Oke? Hotnya bagaimana, Pak? Ya apalagi yang hot kalau bukan VTube gitu ya. Kan juga banyak yang kangen gitu ya atas ulasan saya terhadap VTube. Kadang-kadang ada lucunya juga gitu ya. Begitu saya sering mengulas VTube, saya dimaki-maki juga. Bapak kayak nggak ada kerjaan. Setiap hari bahas VTube gitu ya. Coy, piknik lu kurang jauh. Coba cek saya punya channel apakah setiap hari saya bahas VTube. Gitu kan? Nah, lucunya juga begitu saya tidak bahas VTube berhari-hari gitu ya. Malah saya bahas beberapa aplikasi dan juga mereview buku. Juga sama. Bapak sudah kehabisan bahan, nggak bisa bahas VTube lagi. Seperti ditantang gitu ya. Ya sudahlah, ini cuman menceritakan kelucuan saja gitu ya. Oke, kita langsung saja lah ya masuk ke apa yang saya maksud dengan berita yang hot dari VTube. Oke, Anda juga pasti sudah tahu lah. Baru-baru ini VTube mengeluarkan imbauan, oke, kepada para pemainnya. Saya bacakan ya, Anda bisa lihat di sini. Dia sebut di sini, Dear VTubers. Dulu sudah pernah saya bahas, sebenarnya nggak cocok disebut VTubers. VTuber itu adalah orang-orang yang melakukan entertainment di YouTube dengan menggunakan anime Jepang. Orang-orangnya disebut VTuber. Kalau pemain VTube, sebut saja pemain VTube. Sebenarnya nggak cocok disebut Dear VTubers. Nanti VTubers yang asli itu marah. Oke lah, itu bukan urusan saya. Di sini dikatakan, terima kasih atas kesabaran dan perjuangan VTuber. Perjuangan apa ya? Kalau kesabaran, ya saya angkat jempol itu yang bebek-bebek dungu halu dan idiot gitu ya. Sabar banget meskipun dikibulin berkali-kali. Tinggal setengah langkah lagi dalam minggu ini. Sebentar lagi kita akan diterima SOI bla bla bla. Sabar banget. Wah, itu saya angkat jempol. Serius saya angkat jempol. Tapi kalau perjuangannya apa ya? Saya nggak ngerti gitu ya. Perjuangan sampai meneteskan darah. Tapi sekali lagi lah, itu bukan urusan saya, coy. Saya lanjut ya. Yang hingga saat ini masih terus mendukung proses pengaktifan VTube. Oke. Kami informasikan saat ini VTube telah mengantongi izin TD-PSE. Nah, ini ngaco. Sudah dikatakan PSE itu bukan izin. Ini pun sebutannya salah. Izin TD-PSE. Sudah mengantongi TD-PSE saja. TD itu tanda daftar. PSE penyelenggara sistem elektronik. Jadi jangan disebut izin kemudian tanda daftar PSE lagi. Ya sudah bilang aja telah mengantongi TD-PSE ya. Cuman mungkin karena nggak mau malu, karena kan pada tanggal 5 Jack Boy pernah bilang, dalam minggu ini kita memasuki aktivasi izin PSE. Buktinya sampai tanggal 9 April nggak dapat itu PSE-nya. Ya, kemudian minggu depannya lagi tanggal 12 April Wilbert muncul, tinggal setengah langkah lagi kok. Nah, tanggal 20-nya keluar PSE, tapi bukan itu. Itu bukan izin legalisasi seperti komunikasi saya dengan Pak Antonius Malau yang sudah pernah saya bahas di konten sebelumnya. Itu hanya daftar, Pak. Kalau izinnya dari sektor terkaitnya dia, dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Oke, lanjut. Nah, disebut telah mengantongi izin TD-PSE dari Kominfo. Untuk tahap selanjutnya, izin yang dibutuhkan yakni PMSE. Sebenarnya izinnya itu PMSE, bukan TD-PSE. Ya. Di sini dikatakan tahap selanjutnya izin yang dibutuhkan. Jadi seakan-akan tahap pertama PSE, tahap kedua PMSE. Salah. Sebenarnya sejak disemprit dari bulan Juli 2020 dan PSE-nya dicabut,
Ngakunya kan dia sudah ngurus izin kan. Di videonya Jack Guy yang sudah pernah saya tayangkan, dia bilang kan, kami sudah mengurus izin legalisasi sejak Juli 2020. Izin legalisasinya itu ya PMSE, bukan PSE yang sudah dicabut. Kalau ngurus PSE yang sudah dicabut itu pun sampai 8 bulannya keterlaluan juga. Sejak Juli yang sudah disemprit dan dinyatakan ilegal, yang harus diurus itu PMSE-nya. Perdagangan melalui sistem elektronik. Itu baru izin. Oke? Nah, di sini dikatakan, saat ini sedang menunggu proses dari pihak berwenang yang diharapkan dalam waktu dekat segera terrealisasi. Artinya, dari bulan Juli 2020, bohong dong. Itu nggak pernah ngurus sebenarnya. Dia baru ngurus baru ketika dihajar habis-habisan, diblok, diturunkan dari Play Store, baru diurus. Ya, itu pun berlarut-larut. Anda lihat sudah 2,5 bulan kalau dari pertengahan Februari yang benar-benar diblok dan diturunkan. Sudah 2,5 bulan. Ini tanggal berapa? 1 Mei. Nah, nanti sebentar saya masuk ya tentang 1 Mei, tanggal keramat. Lanjut aja di sini. Demi menjaga kelancaran proses legalisasi, kami mengimbau, nah karena kan suratnya namanya imbauan ya, kepada VTubers untuk menjaga sikap. Betul ini. Itu ada satu orang namanya Ade Manja, sikapnya nggak pernah dijaga. Ya kan? Dia menyalahkan SWI gitu ya. Seakan-akan SWI itu mempersulit izinnya VTube. Bahkan malah SWI dan OJK membiarkan asuransi dan bank-bank bermasalah. Kok malah nyerang SWI? Makanya sudah saya laporkan. Ya kan? Nah, di sini benar ini. Untuk menjaga sikap dan menaati proses legalisasi tersebut. Hal ini dimaksudkan juga untuk menaati salah satu poin syarat yang diajukan SWI, yakni penertiban komunitas. Lah ini kan percuma juga sudah diminta ditertibkan komunitasnya nggak tertib-tertib. Sebenarnya gagal ini. Sebenarnya ini salah satu kegagalan dari VTube. Nggak bisa tegas sama member atau leader yang namanya Ade Manja misalnya ya. Yang justru mempersulit keluarnya izin gitu ya. Saat ini SWI sudah sangat membantu. Nah, ayo. Ade Manja bilang SWI mempersulit. Sekarang VTube-nya bilang SWI sudah sangat membantu dalam pembinaan proses perizinan. Mari kita bersama mendukung dan menjaga proses. Iya dong, jaga prosesnya. Jangan sok-sokan. Malah baru-baru ini bikin video seakan-akan Pak Jokowi itu bilang izin harus dipermudah. Seakan-akan mau membenturkan Pak Jokowi dengan SWI yang seakan-akan dikonotasikan mempersulit izin VTube. Nah, kurang ajar ini. Kurang ajar. Sudah saya laporkan juga ya. Tenang saja. Oke? Mari kita bersama mendukung dan menjaga proses ini berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga kerinduan kita untuk VTube kembali aktif segera terobati. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kerjasamanya. Manajemen VTube 29 April 2021, 2 hari yang lalu. Oke? Nah, kalau menurut saya surat imbauan ini ya sudah oke lah ya. Walaupun yang di sini dia baru mengakui bahwa yang berikutnya adalah PMSE. Bukan yang berikutnya, justru itu satu-satunya. Kalau PSE mah cuma daftar. Ya tapi oke lah, kita hargai saja ya surat imbauan ini. Padahal sejak Juli 2020 yang harus diurus PMSE-nya. Dengan merubah bisnisnya yang dianggap ilegal. Tapi ngeyel. Oke. Kan sudah saya bahas bahwa ada percakapan di grup PLC, ya kan? Yang di situ dikatakan bahwa ya tenang saja, sebentar lagi ini sudah mau on, tapi namanya bukan paket bintang, tapi paket ADS, ads gitu ya. Ada ads 1, 2, 3, 4, 5, 6, tetap sama kok gitu. Nah, kita lihat saja ya. Di sini juga sebenarnya bikin kisruh. Oke, kembali. Di dunia penerbangan pelayaran gitu ya, itu dikenal dengan kode Mayday, Mayday, Mayday. Itu diucapkan 3 kali. Aslinya dari bahasa Perancis. Mayday yang ditulisnya disambung ya. Mayday itu artinya suatu seperti jeritan minta tolong gitu. Tolong, tolong, tolong sampai 3 kali. Mayday, Mayday, Mayday. Pesawat yang misalnya mau jatuh,
kapal laut yang terkena ombak dan minta pertolongan, dimulai dengan Mayday, Mayday, Mayday 3 kali. Oke, itu himbauan minta tolong atau teriakan minta tolong. Kemudian ini kan 1 Mei. Ada juga May Day yang tulisannya dipisah, May sama Day. Oke, itu adalah menunjukkan hari buruh. Ya kan? Ya, hari buruh ini akhirnya diakui secara internasional karena banyak protes dari para buruh yang pada waktu itu, salah satunya misalnya di Amerika, yang merasa diperas gitu. Ya kan? Nah, sekarang apa maknanya 1 Mei ya bagi VTube? Kan menarik. 1 Mei itu bisa berarti ini loh jeritan para pemain VTube nih yang selama ini fakta lah, saya nggak ragu-ragu bilang, diperas sama leadernya, fast track, supaya apa? Supaya VP leadernya dibeli. Jadi kalau dibilang VTube membantu perekonomian, salah, memeras. Yang dibantu leader, pemainnya diperas. Siapa bilang pemainnya juga mendapatkan uang? Dia dapat uang dari mana? Kalau dia jual VP kan kepada siapa? Yang di bawahnya, yang sekarang stuck semua itu. Jadi jangan ngomong lagi lah VTube membantu perekonomian, bullshit. Oke? Catat, bullshit. Ya, udahlah, jangan kayak anak kecil lagi. Nah, jadi May Day 1 Mei ini adalah jeritan para pemain VTube yang sudah 2,5 bulan ini nggak bisa jual VP. Ayo gimana Anda membantu perekonomian mereka? Itu 1. Atau May Day yang disambung tadi, yang diucapkan 3 kali, tolong gitu ya. Maksudnya dia berteriak nih sama regulator, pemerintah, SWI, tolong dong, aktifkan. Jadi 1 Mei ini maknanya khusus buat VTube. Nah, kan dia sudah pernah bilang, ini sedang di maintenance kok. Inilah kibul-kibulnya dari manajemen VTube. Ternyata bukan maintenance, memang lagi diblokir. Ya cuman yang namanya bebek dungu percaya terus. Nanti awal Maret kita keluarkan yang baru. Maret kan awalnya, huruf awalnya M kan. Nah, Maret tidak kunjung launching, April juga tidak kunjung launching. Ini 1 Mei juga tidak launching. Padahal M-nya Maret dengan M-nya Mei kan sama-sama M ya. Sama-sama M ya. Tapi tidak muncul. Jadi saya ragu nih. Apakah izinnya akan keluar juga di bulan Mei ini? Kalau orang nanya saya bilang maybe yes, maybe no. Maybe yes, maybe no. Kan sama-sama depannya M juga ya. Maybe yes, maybe no. M juga. Jangan lupa mati atau mampus depannya juga depannya M. Oke? Nah, kita lanjut di sini. Nah, kemudian masalahnya apa sekarang? Ya sudah 1 Mei. Sudah 1 Mei. Ya kan? Nah, menariknya, saya sudah katakan berkali-kali, VTube ini kalaupun jadi launching, umpama deh ya, benar-benar ada kabar gembira di 1 Mei ini. Mudah-mudahan sebelum Lebaran. Kalau sudah Lebaran juga nggak keluar itu VTube, apa bedanya VTube sama Bang Toyib yang sudah 3 kali Lebaran nggak keluar-keluar, nggak pulang-pulang? Ya, cuman VTube ini kan baru 1 kali Lebaran gitu ya. Atau mungkin mesti tunggu 2 tahun lagi baru dia aktif. Ya, maybe yes, maybe no. I don't know. Oke. Nah, jadi di sini yang saya sudah katakan, kalaupun keluar VTube ini binatangnya beda. Dari Anda cuma klik iklan, sekarang harus belajar bikin iklan, menawarkan ke UMKM. Siapa tahu mereka mau pasang dan dia beli VP Anda gitu. Jadi lucu ya, dari penonton iklan jadi penjajah iklan. Kemudian kalau UMKM bilang saya nggak punya desainer kan mahal. Anda harus bantuin tuh bikin iklannya. Kan waktu di training di My Future Business School berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sudah 2 bulan kan diajarin cara bikin iklan yang bagus. Pakai software apa gitu ya. Oh, jadi pemain VTube berubah ya. Dari penonton iklan jadi pembuat iklan. Bagus. Ya nggak apa-apa. Itu kan jadi aktivitas atau keahlian tambahan gitu ya. Untuk mendukung UMKM. Cuman kita lihat saja. Siapa nanti UMKM-nya yang mau pasang iklan di VTube. Oke? Nah, jadi berubah kan. Dari penonton iklan jadi pemasang iklan.
Ketika sudah dipasang, dia klik sendiri juga. Supaya apa? Dapat duit. Kan lucu gitu ya. Dia jualin iklan, orang beli VIP-nya, iklannya ditayangin, dia sendiri yang ngeklik supaya dapat duit lagi. Ya, menurut saya sih aneh. Ya, tapi nggak tahu lah ya. Tapi itu yang sudah saya bayangkan aneh. Kemudian, di dalam percakapan di antara PLC, dia kata, tenang, nanti begitu awal dibuka, itu VIP sudah bisa dijual ke perusahaan. Kan sudah saya bahas kan di video saya sebelumnya. Tapi maksimum di awal 1 hari cuma 500 VIP. Saya kan sudah pernah bahas kan. Kita nggak usah bilang 17 juta dah. Kita nggak usah bilang 17 juta. Walaupun di video saya sebelumnya dengan contoh 17 juta. Kita asumsi cuma 1 juta orang saja dari 17 juta yang mau mencairkan VIP-nya. Ya. Dan masing-masing orang punya, nggak usah 1.000 dah. Saya kecilin. Punya 500 VIP. Ya, jadi dari yang 17 yang dia gembar-gemborkan gitu ya, saya diskon jadi 1 juta. Dan masing-masing orang punya 500 VIP. Artinya ada 500 VIP kali 1 juta kan? Lupakanlah yang 17 juta. Jadi ada 500 juta VIP kan? Kan saya sudah jelaskan pada waktu kalau ada 500 juta VIP, ini contoh baru lah ya, 500 juta VIP. Kalau 1 hari cuma bisa dicairkan 500, maksudnya exchange counternya perusahaan hanya bisa menerima per hari maksimum 500, itu perlu 1 juta hari. Orang harus ngantri, bisa ribut. Kemudian dikoreksi sama PLC, adalah. Bukan begitu Pak, maksudnya per orang per hari dibatasi 500. Orang yang mau berapapun diterima. Oke ya. Jadi bukan sehari 500 ya secara total, tetapi per orang. Oke. Berarti kalau ada 1 juta orang begitu VTube 3.0 keluar, ada 1 juta. Kita nggak ngomong 17 dah. 1 juta orang. Ya, masing-masing punya 500 VIP. Artinya akan ada 1 juta orang yang pada hari yang sama begitu VTube 3.0 launching, semuanya mau melepas masing-masing 500. Kan boleh kan? Masing-masing 500 ya. 500 ada 1 juta orang. Jadi ada 500 juta VIP. Nah, tadi kan sudah dikoreksi kan per orang katanya Pak, bukan per hari. Oke, berarti dalam 1 hari ketika VTube 3.0 buka, ada 500 juta VIP yang siap untuk dilepas ke perusahaan untuk dibeli. Anda kali saja 500 juta VIP kali 14.000 sajalah ya. Walaupun dolar sekarang 14.500 kira-kira ya. Kita bilang 14.000 sajalah, kasih diskon lah. Anda mau tahu kalau Anda kali 500 juta VIP kali 14.000 berapa totalnya? 7 triliun. 7 triliun. Pertanyaannya, Jack Goy punya uang 7 triliun? Future Viewtech punya uang 7 triliun untuk pada hari pembukaan, terus orang langsung jual semuanya, masing-masing 500 VIP. Nah, mudah-mudahan cuman ada 1 orang aja yang jual, mudah-mudahan. Atau 10 orang aja dah, yang lain setia nggak mau jual VIP-nya untuk jadi koleksi kenang-kenangan misalnya ya. Ya. Asumsi ini orang kaya nih ya, dia nggak peduli dia punya VIP mau laku nggak apa-apa, yang penting saya bisa ngeklik lagi gitu ya. Ya kalau itu selamat buat Future Viewtech. Oke. Terlepas nanti VTube-nya tampilannya lebih bagus, lebih apa, siap-siap. Minimal ada 1.000, nggak usah ngomong 1 juta, saya diskon 1.000. Mau lepas masing-masing 500. Siap. Belum lagi menyelesaikan masalah yang sudah beli fast track bintang 5, bintang 6 gitu ya. Apalagi yang bintang 6 sudah beli 10.000 VIP. Sekarang pembayarannya lebih murah nanti VTube 3.0. Bagaimana Anda mengatasinya? Oke, jadi itulah berita hot yang saya maksud di tanggal 1 Mei ini. Ya, yang bisa menjadi Mayday, tolong. Atau Mayday-nya hari buruh yang juga berbondong-bondong sudah kesel gitu ya, karena tanda kutip lah. Ya dia ditindas lah, dibohongin fast track. Ya supaya bebek tunggu ini beli VIP bebek tunggu Halo Idiot leader dia. Itu kan dikerjain sebenarnya. Nah sekarang rasain dah. 1 Mei ini menjadi hari buruh para pemainnya VTube itu. Yang kesel nih sudah 2,5 bulan VIP-nya nggak bisa dijual. Oke? Jadi demikian saja bedahan saya mengenai makna 1 Mei buat VTube. Ya. Silakan share video saya ini kepada teman-teman atau kerabat Anda yang Anda pikir boleh tercerahkan
dari video bahasan saya ini. Seperti biasa, terima kasih.